Shalom, selamat pagi pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi kita. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah cukupkanlah dirimu. Bacaan firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kembali kami datang ke hadirat Engkau ya Allah. Kami bersyukur karena Tuhan sudah melindungi kami dalam istirahat kami semalam. Terima kasih Tuhan, kami boleh beristirahat dan boleh bangun dalam keadaan segar. Itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan saat ini sebelum kami melakukan aktivitas pada hari ini, kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan menuntun kami, mengarahkan kami, memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga perjalanan kehidupan kami akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami baca ini boleh kami renungkan dan kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia memiliki kecenderungan ingin memiliki segala sesuatu yang diinginkan. Salah satunya adalah dalam hal materi ataupun uang. Uang memang sangat penting untuk kehidupan kita sekarang ini. Karena dengan uang kita bisa membeli bahan makanan untuk bertahan hidup dan juga tentunya keperluan-keperluan yang lain. Bahkan dengan uang kita juga bisa membeli barang-barang yang kita inginkan dan yang bisa menyenangkan hati kita. Mungkin membeli pakaian, rumah, kendaraan, perhiasan, atau juga mungkin barang-barang yang lain yang kita perlukan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, uang juga bisa menyebabkan seseorang menuju kebinasaan. Ini yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Uang itu sendiri sebenarnya tidak jahat, tetapi cinta terhadap uang itulah yang jahat. Karena cinta uang, banyak orang yang menjadi gelap mata dan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mereka banyak yang rela melakukan apa saja demi uang, bahkan berani menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Tidak peduli apakah itu mengorbankan orang lain atau melanggar hukum. Kita tentu juga seringkali mendengar berita-berita tentang kejahatan, tentang perampokan yang semuanya adalah akibat ingin memiliki uang di dalam kehidupannya. Sekali lagi, memang harus diakui bahwa uang itu penting bagi kehidupan kita. Tapi uang bukanlah segala-galanya, karena banyak hal di dalam kehidupan ini yang tidak dapat diukur, dibeli, dan digantikan dengan uang. Contohnya, apakah uang bisa membeli sukacita, membeli kebahagiaan, ketenangan, apalagi keselamatan jiwa? Tentunya tidak, karena kita melihat banyak orang yang memiliki kesuksesan, kekayaan, tetapi hidupnya tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan, bahkan juga hidupnya menjadi berantakan. Salomo yang meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, bahkan dikatakan bahwa Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal
kekayaan 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23. Salomo mengakui bahwa berlimpahnya materi ternyata tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Salomo berkata, "Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia." Pengkhotbah 5 ayat 9. Ketidakpuasan ini bersumber dari cinta uang dan hati yang terfokus pada kekayaan semata. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Karena cinta uang dan hati yang melekat kepada kekayaan, seseorang tidak pernah merasa cukup. Sebaliknya, selalu merasa kurang dan kurang. Sebanyak apapun uang dan kekayaan yang dimiliki, tidak serta-merta membuat orang merasa puas dan cukup. Rasa puas dan cukup berbicara soal hati. Bila hati kita dipenuhi ucapan syukur, maka di segala keadaan kita pasti bisa berkata cukup. Cukup tidak berarti kita berhenti bekerja dan berusaha. Kita bisa berkata cukup bila kita melihat dan menikmati apa yang telah kita terima dan kita dapatkan, bukan pada apa yang belum kita peroleh. Rasul Paulus menasihati kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, biarlah kita senantiasa bisa mengucap syukur, meskipun mungkin kita terbatas di dalam memiliki uang ataupun harta yang ada pada kita. Namun seorang yang percaya kepada Allah akan tetap senantiasa mengucap syukur dan bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami belajar mengucap syukur dan mencukupkan diri dengan segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Walaupun uang itu hanya secukupnya, biarlah kami juga bersyukur. Ajarkan kami untuk tidak bersikap tamak, tidak puas diri, dan tidak pernah merasa cukup dengan segala hal yang diinginkan di dalam dunia ini. Ajarkan kami ya Tuhan untuk bisa hidup sederhana sesuai dengan kehendak Tuhan, bersyukur dengan segala berkat yang Tuhan berikan, dan bisa mencukupkan diri dengan segala yang ada. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah seluruh pendengar yang ada pada pagi hari ini. Biarlah mereka senantiasa bisa melihat bahwa Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan di tengah segala kebutuhan yang harus dipenuhi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.